Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya masuk. Perkenalkan Bu, saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Ya. Saya sedang menjalankan KKN untuk mewawancarai, mengobservasi belajar dari rumah atau belajar daring karena pandemi ini. Boleh perkenalkan Ibu sama siapa? Ibu dengan Ibu Andriani. Ya, Ibu mempunyai anak kelas 3 SD yang belajar secara daring. Ya, silakan pertanyaannya ajukan kepada Ibu apa saja. Oke Bu, yang saya mulai ya Bu. Iya. Peran orang tua atau peran Ibu dalam belajar online itu seperti apa ya Bu? Peran saya sebagai orang tua yang mempunyai anak secara daring di rumah ya sangat penting karena anak tidak akan bisa belajar sendiri. Jadi ibu atau orang tua itu sangat penting untuk mendampingi anaknya. Baik. Apa saja kendala atau hambatan pada saat membantu anak untuk belajar online? Kendalanya mungkin anak tuh terlalu bosan, terlalu jenuh dengan cara belajar di rumah seperti ini. Ya mungkin agak sedikit malas aja kendalanya. Karena udah 1 tahun ya Bu belajar online. Iya, sampai 1 tahun lebih sih. Terus bagaimana pola Ibu untuk mengajarkan anak pada saat belajar online sekarang? Ibu menanamkan sistem kedisiplinan. Kenapa kedisiplinan? Soalnya anak kan kalau belajar di rumah, ntar aja lah Bu, ntar aja. Jadi ibu tuh kalau tepat waktu 7:30 belajar start sampai beres, harus sampai beres. Jadi ibu menerapkan kedisiplinan yang sangat ketat. Untuk pihak sekolahnya, apakah mewaktu Ibu misalkan jam sekolah itu jam 8 ya, jam 8 enggak gitu? Kalau dari pihak sekolah konsisten, dari mulai 7:30 sampai 11:30 sudah mulai. Iya. Terus apakah selama sudah lebih dari 1 tahun kan belajar online, apakah ada perubahan terhadap anaknya Ibu? Perubahannya mungkin anak saya kan waktu itu di kelas 1 cuma 6 bulan belajar di sekolahnya. Karena ada pandemi ini jadi libur dan belajar di rumah, mungkin perubahannya dari nggak bisa membaca, dia sekarang sudah pintar membaca, menulisnya sudah rajin, ya seperti itu perubahannya. Baik. Dan apakah ada perkembangan dengan cara pembelajaran yang sekolah berikan? Karena kan udah 1 tahun nih pandemi, apakah ada cara-cara lain dari sekolah, misalkan tetap muka seminggu sekali, apa biasa-biasa aja seperti biasanya gitu? Kalau selama ini sih dari pertama sampai sekarang belajar online di rumah, sistem pembelajaran dari sekolah nggak ada yang berubah, cuman tetap aja lewat handphone. Iya. Tapi buku materi mah dikasih sama sekolah? Iya, dikasih buku paket. Itu sebulan sekali apa seminggu sekali? Sebulan sekali itu buku paket itu panduannya untuk 1 bulan sekali dan 1 bulan disetorkan lalu kita ambil lagi ke sekolah. Seperti itu sih. Seperti itu. Iya. Apa ada kendala pada saat belajar online Bu menggunakan WA? Kalau menurut ibu sih, ibu sendiri sih nggak ada kendala. Soalnya kenapa? Yang pertama sekarang kan handphone udah canggih, udah pada punya dan anak pun udah pada pinter, jadi nggak ada kendala sih. Jadi bisa ya Bu ya? Bisa. Apa pihak sekolah atau guru sudah mengadakan atau sudah ada upaya untuk berkomunikasi langsung nih, kan Ibu belajar dari rumah nih, apakah pihak sekolah ada datang ke rumah untuk mengawasi bagaimana cara Ibu mengajari anak online di rumah seperti itu? Selama ini dari pihak sekolah nggak ada yang datang ke rumah ibu, hanya cuma lewat handphone saja. Itunya Bu. Iya. Terus apa mata pelajaran apa sih yang emang mudah dan sulit untuk Ibu berikan kepada anaknya pada saat online? Yang menurut ibu mudah, yang ibu bisa terapkan kepada anak ibu ya seperti ya agama, bahasa Sunda, Indonesia, itu mudah bagi ibu. Nah, kalau yang paling ibu sedikit kesulitan, merasa kesulitan tuh matematika ya. Soalnya matematika itu ya mungkin sekarang ini udah beda banget cara perkembangan zaman dulu sampai zaman sekarang tuh, matematika ibu mendapat kendala itu. Baik Bu. Terus apa sih pendapat Ibu untuk mengenai belajar online sekarang gitu kan? Udah lama aja, udah lama kan, udah 1 tahun lebih gitu. Ya. Yang kendala ibu, pendapat ibu tentang belajar online ini ya mungkin ibu sangat merasa kesulitan. Kenapa? Yang pertama, ibu kan tidak hanya harus mengurus anak belajar di rumah saja, ibu kan banyak kegiatan, mencuci, memasak, ya apalagi kalau ada yang ibu yang bekerja, mungkin itu menjadi hambatan atau kendala ibu belajar online. Jadi ibu berharap
kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu, dan kami ibu-ibu ingin cepat anaknya belajar seperti biasanya ke sekolah. Mungkin itu harapan ibu. Baik Bu, cukup sekian saya mewawancara Ibu dan terima kasih sama-sama atas waktunya dan sudah mau menjadi narasumber dari saya. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Punten Bu ngawarga kana waktosna nepaskeun Abdi Dendi di kuliahan IKIP Siliwangi Cimahi. Bade tumaros karena belajar online gitu kan. Punten jenengan Ibu. Ibu mah nenek mah di dieu mamah darah we nalah ka ieu ka bungsu. Kelas sabaraha Ibu tetehna? Dia teh kelas 6 ternyata namanya lebet kelas 6. Langsungnya Bu kana pertanyaan. Mangan. Peran Ibu tina belajar online kumaha Ibu? Ayeuna tos satahun langkung teh. Ibu mah kan seukur nyamutan hungkul we waktu belajar gitu. Itu hungkul ibu mah tara dirinya. Kendala tina belajar online kumaha Ibu? Kendalana mah eta we kuota gancang CF gitu. Jadi anggernya. Nuhun. Terus pola cara ngajar Ibu kumaha Bu ka urang kali? Ibu mah tara ngajarkeun, ibu mah teu tiasa da sok aranjeunna we kerja kelompok sareng rencanganna di bumi gitu. Ngumpulnya. Nuhun ari umur di dieu. Nah, tos satahun ya Bu langkung pandemi teh gitu kan belajar di bumi teh aya perubahan teh kang geus tetehna Ibu. Teu aya hangar keneh we kitu geuningan. Maca kitu keneh encan pati lancar. Terus ai pas kendala ngagunakeun WA teh asalna teh geus teh. Biasa aja printer eta bakalan naon lagi muhun. Ayo online sadaya biasa gitu mah. Di pihak sekolah aya dongkap ka bumi teh Bu kangge ngontrolna kitu kangge ngontrol anak-anak anu belajar di rumah. Can pernah sekali-kali acan tinggawitan belajar online di kaina can pernah aya kali dongkap atau suka ngontrol kumaha belajar murang kali teh aya. Ai pelajaran anu sesah naon Bu sareng anu gampilna kitu Ibu sok ngawartosan teh. Ibu mah paling oge bahasa Sunda we eta tiasa teh. Anu salah sama teh tiasa kalau matematika mah ampun lieur ibu mah gitu. Terus pendapat Ibu ya kangge belajar online kumaha Bu? Pendapat ibu mah nya laku saya malah normalkeun di we gitu lebet di sakola ka Pak Presiden teh arah teu lieur da geuningan aya mah segala rupa oge lah. Ku acis, aya acisna hese tak kitu aya mah. Sakitu panginten aja panginten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teh kan saya Dendi dari mahasiswa dari IKIP Siliwangi ingin melakukan observasi tentang belajar online untuk anak sekolah dasar gitu. Bagaimana boleh perkenalkan nama teteh? Oke, nama saya Siti Nurjana. Memiliki 2 orang adik dan yang satu belajar di SD dan yang satu baru PAUD. Terus gimana peran teteh dalam mendampingi anak belajar online gitu, mendampingi adik-adik teteh belajar online? Mungkin saya hanya bisa sebagai fasilitator, dimana ketika adik saya tidak bisa menjawab atau mengisi tugas dari wali kelas adik saya, mungkin saya hanya bisa membantu dan memberikan sedikit materi dari apa yang telah guru jelaskan. Mungkin hanya seperti itu, fasilitator mungkin. Terus apa saja kendala teh saat atau hambatan pada saat belajar online menggunakan WhatsApp? Mungkin ada beberapa kendala, diantaranya kurang supportnya materi yang diberikan dari sebagian guru mata pelajaran yang telah disampaikan kepada adik saya. Misalnya minimalnya materi tentang pelajaran jasmani dan olahraga. Sebagian guru hanya memberikan contoh tanpa memberikan penjelasan bahwa
si materi yang terkait ini termasuk ke dalam pelajaran ini apa tidak, hanya sebatas ayo anak-anak kerjakan tugas ini, misalnya tugas senam, hanya memberikan ini instruksi hanya untuk memberikan bahwa tugas hari ini tentang PJOK hanya membuat video senam, hanya terbatas hanya seperti itu. Hanya seperti instruksi aja gitu, jadi nggak materinya harus gerakannya seperti apa tuh nggak gitu ya, hanya materi aja gitu, hanya instruksi aja. Terus selama udah lebih dari setahun ini apakah ada perubahan bagi anaknya gitu kan menggunakan belajar online gitu kan? Ada sedikit perubahan sih, tapi tidak sesignifikan seperti perubahan yang dilakukan pembelajaran tatap muka. Terus apakah ada perkembangan pada cara belajar online gitu kan, udah 1 tahun nih udah berlalu, mulai lagi di tahun pelajaran baru, apakah sistem pemberian materi, pemberian segala macamnya ada perubahan apa masih sama seperti yang tahun sebelumnya gitu teh? Sepertinya hanya belum ada perubahan ya, baik itu dari siswa atau dari wali kelas atau guru yang mengajar juga. Kalau di kota kan suka ada apa sih kegiatan guru ke rumah masing-masing. Di sini belum ada. Belum ada ya? Apa pihak sekolah sudah berupaya untuk berkomunikasi langsung kayak seperti monitoring anak belajar di rumah itu seperti apa gitu, ada apakah udah pernah ada udah ada kemajuannya gitu, seperti ingin mengontrol lah siswanya seperti apa gitu? Sejauh ini belum ada ya teh. Terus mata pelajaran apa sih yang paling sulit untuk dipahami anak ya siswa sama yang paling mudah gitu? Sepertinya yang lebih sulit untuk dipelajari di rumah secara daring ini tuh mata pelajaran matematika. Keterbatasan para pembimbing di rumah atau seperti orang tua, kakak, mungkin materi matematika itu lebih sulit dari materi yang teori seperti bahasa Indonesia, PKN, IPS mungkin. Terus menurut teteh belajar mengenai belajar online itu pendapatnya seperti apa ya teh? Apakah lebih baik untuk kedepannya gitu? Sepertinya belajar online itu lebih banyak lebih tidak efektif seperti pembelajaran offline tentunya. Maka dari itu para ibu dan mungkin kakak-kakaknya berharap bahwa daring ini lebih dikurangi, misalnya pembelajaran offline dalam 1 minggu itu bisa 3 kali, misalnya hari Senin hanya 2 jam bolehlah gitu, seperti itu, atau hari Rabu 1 jam. Yang penting dalam 1 minggu itu anak harus bisa belajar offline tetap muka. Harapannya. Baik teh, sepertinya cukup sampai di sini saya wawancara teh. Makasih buat ketersediaan waktunya sama mau direpotkan sama saya teh.